Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gambare Prasetyo dengan NIM C1C022025. Sebelumnya izin kepada yang terhormat Bapak Wiri Meka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai akad ijarah. Nah, untuk pengertian akad ijarah itu sendiri, menurut pengertian syarah, al-ijrah ialah urusan sewa-menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya. Dapat diserah terimakan, boleh dengan ganti atau upah yang telah diketahui atau gaji tertentu, seperti halnya barang itu harus bermanfaat. Misalkan, rumah untuk ditempati ataupun mobil untuk dinaiki. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada jenis dari akad ijarah. Yang pertama adalah al-manfi, yaitu objek yang akadnya adalah manfaat atau benda, seperti contohnya menyewakan mobil ataupun kendaraan. Nah, namun di sini tidak boleh menjadikan objek tersebut sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syariah. Yang kedua adalah al-a'mal, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah jasa ataupun pekerjaan. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada rukun ijarah. Yang pertama adalah akid, yang kedua adalah sigat, yang ketiga adalah ujrah, dan yang terakhir adalah manfaat. Berikutnya kita akan masuk kepada syarat-syarat dari ijarah. Yang pertama adalah al-inqad atau terjadinya akad. Kemudian yang kedua adalah an-nafas, yaitu pelaksanaan akad. Dan yang ketiga adalah syarat sah. Kemudian yang terakhir adalah syarat lazim. Nah, kita akan masuk kepada dasar dari syariah akad ijarah. Yang pertama dari Al-Quran, yaitu pada Surat Al-Ayat 6 yang berbunyi, jika mereka menyusun anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Yang kedua dari Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang berbunyi, berikanlah upah pekerja sebelum kerikatnya kering. Yang terakhir yaitu ada dari Ijma yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai dari Sa'id ibnu Abi Waqqas, di mana bunyinya ialah umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah itu dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Nah, yang berikutnya adalah peraturan, yaitu PSAK ED nomor 107, di mana aset ijarah itu adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang jelas manfaatnya disewakan. Nah, ijarah sendiri adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ijrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Nah, sewa yang dimaksud itu pada ilustrasi kasusnya adalah transaksi ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang maupun jasa. Contoh kasus ijarah dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi sewa menyewa rumah ataupun yang sekarang ini ramai yaitu rental mobil. Nah, seiring berkembangnya transaksi keuangan syariah, beberapa jenis akad ijarah ini digunakan sebagai perjanjian dalam transaksi muamalah pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah. Nah, yang pertama ijarah multimanfaat. Akad ijarah multimanfaat ini digunakan dalam produk pembiayaan multiguna bank syariah. Contohnya adalah pembiayaan multiguna bank muamalat atau pembiayaan multiguna bank mandiri syariah. Sesuai dengan arahan Fatwa DSN MUI nomor 09 tahun 2000, akad ijarah ini dapat digunakan untuk pembelian manfaat barang, seperti sewa mobil, ruko, ataupun peralatan, dan juga manfaat jasa berupa upah, seperti biaya pendidikan dan pengobatan. Yang kedua, akad ijarah mutahiyah bitamil. Contoh dari kasus ijarah ini ialah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor pada leasing syariah dan bank syariah. Akad ijarah mutaniyah bitamil ini atau IMBT adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewanya.
Yang ketiga adalah skema ijarah dalam MMQ. Contoh akad ijarah dalam transaksi lain di perbankan adalah perjanjian sewa yang terdapat dalam skema pembiayaan menggunakan akad musyarakah mutanakisah atau MMQ. Terima kasih pada akad KPR syariah menggunakan skema MMQ, di mana kepemilikan nasabah terjadi sejak awal pembiayaan. Namun, kepemilikan tersebut masih merupakan kepemilikan bersama dengan bank, sehingga produk KPR syariah menggunakan akad MMQ, sering juga disebut sebagai KPR syariah kongsi. Nah, yang keempat ada akad ijarah mausufah fi al-dizmah. Nah, transaksi ijarah ini terjadi karena praktik sewa-menyewa yang menggunakan pola pemesanan barang atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati. Sering juga disebut sewa inden. Baik, mungkin demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.